Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kita, dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita sampai saat ini. Kita bersama-sama ingat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10 dalam BIMK. Kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita, supaya kita melakukan hal-hal yang baik, yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Mari kita responi firman Tuhan ini, untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kemurahan-Mu terus ada bagi kami, penyertaan-Mu dan kasih setiamu boleh melingkupi kami Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang sungguh kami tunggu-tunggu, saat yang penuh dengan sukacita. Kami boleh bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu dibagikan. Kami boleh mendengar kehendak-Mu bagi kami. Dan kami mohon pimpinan-Mu dari awal ibadah ini, dari awal sampai akhirnya, dan pernyataan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujian. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Kita masuk menyembah Tuhan. Masuk ke tanah Allah yang kudus. Ku sembah
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat yang terindah kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan mari bersama-sama mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Kalau kita berkata bahwa kita berdosa, kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Dan Allah tidak berada dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari bersama-sama kita buka hati kita. Tuhan, aku orang yang berdosa, hanya kalau oleh anugerah-Mu saja. Mari bersama-sama naikkan pujian di depan mata Yesus sebagai pengantar doa kita. Kita sampaikan pada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus. Ternyata kesalahanku dan ku bawa dosa-dosaku di depan mata Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku sadari pelanggaranku, ku tinggalkan hidup lamaku di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku dapat kasih sayangnya, ku datang terima anugerah di depan mata Yesus. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengaku segenap kehidupan kami Tuhan, atas segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kami terkadang jatuh Tuhan, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam keinginan kami itu berbuat baik. Kami jatuh, kami kembali ke manusia lama. Tetapi sesuai janji firman-Mu, ketika kami mengaku dosa di depan-Mu Tuhan, Engkau memberikan sukacita-Mu, berikan pengampunan-Mu, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, inilah ketetapan hati kami, mengiring Engkau senantiasa hidup benar di depan Engkau Tuhan, dan semakin berkenan di depan-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami.
Terpuji nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa, kita boleh diselamatkan. Dan oleh karena darah-Nya, kita ditebus dan memperoleh hidup yang kekal. Kita naikkan pujian, Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagiku. Yesus Tuhan kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus Tuhan kita yang ada di dalamku, bergerak di hidupku. Yesus Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkat kasih setiamu beserta kami selamanya. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Pujikan namanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi, Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa, terpuji namanya. Dan di dalam Dia ada pengharapan, karena Dia sudah mati menebus dosa kita. Kita yang harusnya binasa, boleh kesempatan hidup yang kekal bersama Tuhan. Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar bersamamu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalian yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bahwa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita, menebus kehidupan kita. Dan marilah kita memberikan segenap kehidupan kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita merenungkan perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa ini. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami ingin menyenangkan-Mu saja Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Segenap kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu padaku.
besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali diizinkan untuk dapat bertemu bersama secara online dan merenungkan satu lagi kebenaran firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi kekuatan dan bekal kita di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa meminta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan apa yang sebentar lagi kami renungkan itu akan menjadi kekuatan dan juga menjadi panduan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Engkau juga siapkan hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman yang akan Kau tabur juga dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan pada sore hari ini akan kita dasarkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ada orang yang mengatakan hidup itu penuh ironi. Apa itu ironi? Ironi adalah peristiwa yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Misalnya, kadang orang itu harus mengalami perpisahan dulu, baru dia bisa menghargai pertemuan dan perkumpulan dengan orang-orang tertentu yang ada di sekitar kehidupannya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, banyak pasangan yang sering ribut ketika mereka tinggal serumah dan rasanya tidak betah berlama-lama tinggal di dalam rumah dengan pasangannya. Tetapi ketika salah satu pasangan dipanggil Tuhan, baru orang tersebut merasakan, ternyata aku tidak bisa hidup sendirian. Susah sekali hidup tanpa dia. Nah kemudian, dulu pada waktu gereja dibuka, dan banyak kegiatan di gereja, sebagian orang ada yang merasa malas pergi ke gereja. Mungkin mereka hanya pergi seminggu sekali pada waktu ibadah umum. Tetapi ketika pada masa pandemi, gereja banyak yang ditutup, ibadah dilakukan secara online, maka mereka rindu dan rasanya ingin cepat-cepat berkumpul kembali seperti sedia kala di dalam gereja.
Itulah ironi di dalam kehidupan ini. Dan ironi itu juga banyak ditemukan di dalam Injil Yohanes. Kalau kita mempelajari Injil Yohanes, ini adalah suatu kitab yang sangat kaya dengan nilai sastra yang begitu tinggi. Banyak teknik penulisan yang indah di dalamnya, dan salah satunya adalah ironi. Misalnya, ketika Nikodemus malam-malam berkonsultasi dengan Tuhan Yesus, dia bingung pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang kelahiran kembali. Maka kemudian Yesus berkata, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Tuhan Yesus seolah-olah menampar Nikodemus. Dia yang seorang pemimpin agama Yahudi yang tahu betul isi kitab suci. Mengapa dia tidak memahami hal yang sangat dasar, yaitu bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sungguh ironis. Nah, pada khotbah ini, saya mengajak kita untuk merenungkan salah satu ironi juga yang ada di dalam Injil Yohanes ini, yaitu perkataan aku haus yang tercatat di dalam Yohanes 19 ayat 28. Kalau kita merekonstruksi dari apa yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil, itu ada sekitar 7 perkataan Tuhan Yesus yang terakhir pada waktu dia disalib. Dan perkataan aku haus ini adalah perkataan kelima dari 7 perkataan tersebut. Mengapa saya sebut perkataan ini juga merupakan ironi? Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, jika Yesus benar-benar adalah pemilik alam semesta, mengapa dia meminta minum? Ini sungguh tidak masuk akal. Maka kita banyak mendengar serangan-serangan dari orang-orang di luar Kristus tentang ketuhanan Yesus. Enggak mungkinlah Yesus itu Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa menderita, bisa dihina, diolok-olok, bahkan dia juga merasakan kelemahan-kelemahan dan kesakitan-kesakitan yang salah satunya kita baru saja baca, yaitu dia merasakan kehausan. Gak mungkin Yesus itu Tuhan kalau bisa merasakan hal-hal seperti itu, seperti apa yang dialami oleh manusia kebanyakan. Nah, nanti kita akan pelajari ya, bagaimana kita bisa menjawab keberatan-keberatan tersebut, dan justru kalau kita mempelajari Alkitab benar-benar, maka kita akan mengenal betapa luar biasanya yang dilakukan Yesus selama ada di dalam dunia ini. Kemudian ironi yang kedua, Tuhan Yesus itu pernah menawarkan air hidup kepada seorang perempuan Samaria ketika mereka bertemu di sebuah sumur di kota Sikar. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 13-14, Tuhan Yesus berkata demikian kepada perempuan Samaria tersebut. Barang siapa minum air ini, yaitu air sumur, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, yang Tuhan Yesus maksudkan adalah air hidup atau Roh Kudus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus yang menawarkan air hidup ini, mengapa justru dia sekarang meminta air, merasakan kehausan, dehidrasi, kekurangan air? Sungguh ironis. Ya, kita akan pelajari. Yang perlu diingat adalah ini ya, ironi-ironi yang dicatat di dalam Injil Yohanes itu memiliki makna teologi yang penting, yang sangat dalam. Dan ini juga yang terjadi pada ironi ketika Tuhan Yesus itu mengucapkan aku haus pada waktu dia disalib.
Apa makna teologis yang ada? Bagi saya minimal ada 3 hal yang dinyatakan oleh Alkitab di dalam pernyataan tersebut. Yang pertama, menyatakan bahwa Kristus menggenapi rencana Allah hingga akhir. Tidak ada sejengkal waktu pun, tidak ada sedetik pun waktu di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang tidak dihabiskan untuk menggenapi rencana Bapaknya. Walaupun Tuhan Yesus itu memiliki jangka hidup yang sangat pendek, sekitar 33 tahun lebih, tetapi seluruhnya itu dihabiskan dengan sangat efektif dan dalam cara yang benar, yaitu untuk menggenapkan misi yang dia terima dari Bapaknya. Tidak pernah Tuhan Yesus itu tidak taat kepada misi dari Bapaknya. Termasuk ketika dia harus membatasi kemahakuasaannya. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu juga sebenarnya masih Allah yang maha kuasa. Walaupun sekaligus juga dia adalah manusia yang sangat terbatas. Dia rela membatasi kemahakuasaannya dan hidup sebagai manusia yang tidak kebal dengan penderitaan, tidak kebal dengan rasa sakit, dan bahkan tidak kebal dengan kematian. Kalau dipikir ya, apakah ketika Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk turun ke dalam dunia, dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa besar? Jelas, dia tahu. Termasuk juga sengsara yang akan dia alami ketika dia disalib. Dia adalah pencipta juga, Bapak Ibu sekalian. Dan dia tahu betul bagaimana rasa sakitnya ketika daging itu dicambuki, ketika tangan itu direntangkan, sampai sendi-sendinya akan terlepas itu ya, demi untuk dipakukan ke dalam salib. Itu sungguh sakit sekali. Dan Tuhan Yesus tahu betul ketika dia mendapatkan misi tersebut dari Bapaknya. Tetapi dia taat, dia rela. Dan jika sebelumnya kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, badai diredakan, setan diusir, dan bahkan malam sebelum penyaliban, Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat dengan menyambungkan telinga dari seorang prajurit yang telinganya putus karena ditebas oleh pedang Petrus. Dengan gampangnya dia itu mudah saja untuk menghilangkan rasa sakit. Dan bahkan dia melakukan mujizat sekali lagi supaya penyaliban tersebut tidak terjadi kepada dirinya. Itu mudah saja. Tetapi Tuhan Yesus rela untuk masuk ke dalam keterbatasan karena dia tahu justru di dalam keterbatasan ini dia akan menggenapi misi dari Bapaknya. Jadi peristiwa penyaliban itu dan juga ketika Tuhan Yesus kesakitan, Tuhan Yesus haus, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lemah. Maksudnya bukan Allah yang sejati, bukan. Dia tetap anak Allah yang sejati dan dia tetap maha kuasa. Tetapi dengan ketaatannya itu justru menunjukkan kekuatan Tuhan Yesus yang sebenarnya, yang rela tidak memakai kemahakuasaannya sebagai anak Allah karena tahu dia harus mengerjakan misi dari Bapaknya. Dan itu terbukti di dalam kalimat yang tertulis di dalam Injil Yohanes ini, kalau kita membaca di dalam ayat 28, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Nah ini kalimat seperti ini itu banyak muncul ya di dalam Injil Yohanes, kemudian juga di dalam Injil Matius, untuk menunjukkan bahwa hari demi hari, bahkan detik demi detik Tuhan Yesus lalui, itu sebenarnya dia itu ada di dalam rangka untuk mengerjakan misi dari Bapaknya. Jadi sama sekali penyaliban itu bukan menunjukkan bahwa Yesus itu hanya sebagai seorang nabi atau seorang manusia biasa. Betul, dia manusia biasa sehingga dia bisa menjadi kurban tebusan bagi manusia yang berdosa. Tetapi sekaligus dia juga Allah
yang maha kuasa, anak Allah yang turun ke dalam dunia, yang dengan sekejap bisa bahkan menghancurkan seluruh isi dunia. Dia taat mengenapi nubuat penderitaan yang harus dia hadapi. Nah, kalau di dalam bagian ini Tuhan Yesus itu sedang menggenapi nubuat yang tertulis di dalam Mazmur 22. Saya akan bacakan dari ayat 15 dan 16. Kemudian Mazmur 69 ayat 22. Di dalam Mazmur 22 ayat 15 sampai 16 dikatakan seperti ini. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini luar biasa penderitaan yang dialami oleh Mesias. Dan kemudian Mazmur 69 ayat 22, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Lihat, digenapi ketika Tuhan Yesus berkata aku haus, ada seorang prajurit yang mengunjukkan anggur asam memakai hisop. Hisop itu yang dipakai di dalam Keluaran ya, pada waktu tulah anak sulung yang mati semua dan bangsa Israel itu harus menyapukan darah di pintu rumahnya. Jadi semuanya tidak ada yang kebetulan, dan penderitaan Yesus itu bukan penderitaan yang tragis, yang sia-sia. Kenapa anak Allah bisa mengalami hal seperti itu? Justru dari Alkitab kita tahu bahwa itu memang sudah digariskan oleh Bapa. Dan Yesus taat sampai akhir. Yang kedua, pernyataan ini menyatakan betapa besar kasih Yesus pada kita. Yesus tahu tidak ada celah bagi manusia sedikit pun untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena itu dia rela mengalami penderitaan yang paling berat yang mampu dialami oleh manusia. Jadi demi kita supaya bisa hidup, demi manusia bisa mendapat hidup kekal, dia rela mati. Nah itu ironi juga. Padahal mudah saja bagi Yesus ya. Kalau dia mau, dia membinasakan semua manusia atau menggantinya dengan ciptaan yang lebih baik. Di dalam Lukas 3 ayat 8, Tuhan Yesus berkata seperti ini ya. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kalau mau, batu-batu pun bisa dipakai Allah untuk menggantikan manusia, memuji dan menyembah Dia. Tetapi karena begitu besarnya kasih yang dimiliki oleh Allah, maka Dia mengutus anak yang tunggal untuk turun ke dalam dunia. Dan Tuhan Yesus juga yang memiliki kasih yang begitu besar terhadap manusia, Dia juga rela untuk mengalami penderitaan yang sangat dalam. Ada orang-orang yang berkata seperti ini ya, loh bagaimana dengan para orang-orang, para misionaris yang disiksa karena mereka mengabarkan Injil? Orang-orang Kristen yang ada di negara-negara yang teraniaya, bukankah mereka juga mengalami penderitaan? Dan kayaknya penderitaan mereka lebih berat dibanding Yesus. Ada yang dibakar hidup-hidup, anak istrinya disiksa di depan mata mereka. Kemudian yang tercatat di dalam Ibrani pasal 11, juga ada saksi-saksi iman yang digergaji. Apa mereka tidak berat penderitaannya? Kok tadi saya bilang Yesus itu mengalami penderitaan yang paling berat yang mungkin dialami oleh manusia. Memang berat penderitaan mereka, para saksi-saksi iman, tetapi mereka tidak bisa mengalami bagaimana rasanya, bagaimana beratnya penderitaan secara spiritual yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus
karena dia menanggung seluruh dosa manusia. Manusia biasa tidak mungkin bisa merasakan betapa ngerinya murka Allah yang ditimpakan akibat dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi keliru kalau kita memahami bahwa penderitaan Yesus itu cuma dicambuki, diludahi, dihina, ditusuk dengan paku, memakai mahkota duri. Bukan cuma itu. Justru yang lebih berat adalah penderitaannya sebagai anak Allah yang harus menghadapi murka Bapa demi menanggung seluruh dosa manusia. Manusia yang adalah ciptaannya, manusia yang sangat dikasihinya, sekarang ini justru manusia yang menghina dan menganiaya dirinya. Sungguh suatu penderitaan yang tidak mungkin bisa kita bayangkan. Dan makna teologis yang ketiga, perkataan ini juga menyatakan jaminan kemenangan bagi kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 27, Paulus menuliskan, segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Artinya apa? Kesengsaraan Kristus itu menunjukkan bahwa tidak ada tantangan iman yang terlalu berat bagi kita. Karena Kristus, kalau di dalam istilah saya ya, dia itu telah membuka jalan, membabat alas gitu ya. Segala onak, duri dan belukar yang ada di depan kita, di dalam pertandingan iman kita di dalam hidup ini, itu sudah dia ratakan. Walaupun kita tetap masih bisa tertatih-tatih, merasakan pertandingan iman yang berat, tetapi ingat, karena Kristus telah menderita dan mati bagi kita, maka kita dijamin pasti menang di dalam pertandingan iman seberat apapun. Dan jaminan ini tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar Kristus. Mereka mengalami pergumulan dengan dosa, tetapi mereka pasti kalah. Pasti kalah. Dan kalaupun menang, kemenangannya pun kemenangan semu. Karena apa? Tidak mungkin bagi manusia yang sudah punya natur dosa sejak lahir mampu mengatasi godaan dosa itu sendiri ya. Kalau bukan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepadanya. Dan tanpa Kristus mengalami penderitaan dan kematian. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita berjuang di dalam pertandingan iman ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Kristus yang telah menderita dan mati bagi kita. Ketika berkunjung ke Düsseldorf, ada seorang pemuda yang bernama Zinzendorf. Dia melihat sebuah lukisan yang menggambarkan Tuhan Yesus yang bermahkota duri. Lukisan ini dikenal dengan Ecce Homo, karya seorang pelukis dari Italia, Domenico Vetti. Dan di bawah lukisan Tuhan Yesus tersebut tertulis, inilah yang kulakukan bagimu, apa yang engkau lakukan bagiku. Kalimat ini kemudian menggugah kerohanian Zinzendorf. Dia lalu berkobar-kobar semangat pelayanannya untuk merespons penderitaan yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi dia. Dia lalu mendirikan sebuah gerakan yang kemudian hari dikenal sebagai kaum Moravian atau Moravian Brethren. Ini adalah sebuah gerakan misi yang terkenal. Banyak orang hebat yang dilahirkan dari gerakan ini. Nah, sekarang bagaimana pengorbanan Kristus itu menggugah rohani kita? Apakah selama ini kita hanya sibuk untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja? Sibuk menghabiskan waktu untuk hal yang fana, sehingga kita mengabaikan relasi dengan Tuhan, dan kita kurang mengucap syukur? Atau kita sudah benar-benar memanfaatkan seluruh waktu hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam panggilan kita masing-masing? Ingat Bapak Ibu sekalian, hidup kita hanya berhak diarahkan oleh Tuhan. Dan itu tidak jarang menuntut penyangkalan diri. Tetapi, seperti apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus, kehidupan yang penuh penyangkalan diri seperti inilah yang kita letakkan di bawah kehendak Tuhan. Satu-satunya cara
untuk membuat hidup kita bermakna. Kemudian, apakah kasih Kristus yang sedemikian besar itu telah memuaskan kita? Mungkin selama ini kita sering mudah kecewa dengan Tuhan. Ketika hidup kita tidak seenak orang lain, kita merasa Tuhan itu tidak adil. Ketika musibah datang tiba-tiba, kita merasa Tuhan itu jahat, tidak mengasihi kita. Memang semua itu membuat kita tidak nyaman. Dan Tuhan tahu ketika kita mengalami penderitaan dan musibah, Tuhan tahu betapa hancurnya hati kita dan beratnya tekanan hidup yang kita rasakan. Tetapi ingat, Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Semuanya telah Dia korbankan bagi kita, sampai tidak ada yang tersisa lagi. Darahnya telah Dia curahkan bagi kita, seluruh waktu hidupnya. Dia tentu saja bisa menikmatinya. Tetapi Dia rela menjalani seluruh waktu kehidupannya untuk dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita. Bahkan sampai tidak tersisa. Sampai Dia mengalami kehausan yang sangat dan meregang nyawa di kayu salib. Tanpa mengeluh. Ini semua Dia lakukan untuk orang-orang seperti Anda dan juga saya yang sesungguhnya layak untuk dibinasakan. Yang terakhir, apakah setiap kali godaan dosa datang di dalam kehidupan kita tuh sulit sekali untuk mengalahkannya? Kematian Kristus di kayu salib telah mematahkan kuasa dosa. Godaan dosa itu masih bisa datang setiap saat. Tetapi ingat, kita juga memiliki kuasa. Karena kemenangan Kristus itulah kuasa dosa dipatahkan. Sehingga seberat apapun godaan dosa yang datang di dalam hidup kita, setiap saat godaan dosa datang di dalam hidup kita, kita sanggup mengalahkannya. Inilah jaminan dari Tuhan. Sehingga seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15, saya bacakan dari ayat 55 dan juga ayat 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah tidak berkuasa apa-apa atas hidup kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah jaminan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya renungan pada sore hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita, dan terutama untuk mempersiapkan kita mengalami dan juga menikmati masa-masa prapaskah ini, merenungkan kembali penderitaan yang telah Tuhan Yesus lakukan demi menebus dosa kita, sehingga kita mampu merespons dengan cara yang benar, yaitu mempersembahkan seluruh waktu hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang telah Engkau tabur di dalam hati kami. Kiranya firman itu dapat terus tertancap di dalam hati dan juga pikiran kami, dan dapat menjadi panduan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun panggilan kami Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat merespons dengan benar, mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan, bukan dengan cara yang sia-sia, bukan pula hidup yang penuh kekalahan karena kuasa dosa, tetapi hidup yang memuliakan nama-Mu dan hidup yang penuh kemenangan yang berasal dari Engkau. Berkati Tuhan untuk semua orang yang mendengar khotbah ini, dan biarlah hati mereka terus menyala-nyala untuk memuliakan nama-Mu, dan di dalam masa prapaskah ini mereka juga betul-betul mengerti penderitaan yang telah Engkau lakukan bagi kami semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara kami yang terkasih ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Memasuki masa Prapaskah, kami mengajak setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa puasa berantai yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. Kami juga mengundang semua warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk mengikuti seri khotbah 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib di dalam ibadah-ibadah online sebagai berikut. Tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan dibagikan di grup pengumuman GBTKP pada hari yang telah ditentukan. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344010013566567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Berkaitan dengan pembagian telur Paskah bagi seluruh warga GBT Kristus Pelepas Malang dan juga kegiatan bakti sosial bagi warga sekitar gereja GBT Kristus Pelepas Malang, maka gereja membuka kesempatan bagi warga GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan cara memberikan persembahan melalui sistem transfer ke nomor rekening yayasan, atau bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dalam gereja dengan memberi keterangan untuk telur Paskah atau untuk bakti sosial. Demi kelancaran teknis, gereja tidak menerima persembahan berupa barang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan minum vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup ibadah ini. Sekali lagi kita akan sama-sama berdoa dan kita juga akan menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami,
terima kasih atas ibadah yang telah kami nikmati pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya begitu indah. Kami orang-orang yang berdosa masih Engkau izinkan untuk dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dapatkan ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang lemah, tetapi kami percaya kami mendapatkan kekuatan dari Engkau yang telah menderita dan mati bagi kami semua. Tuhan, biarlah Engkau juga berkati untuk hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di perkotaan, yang ada di seluruh dunia, terutama mereka yang dengan setia mewartakan kebenaran-Mu dan dengan setia melayani Engkau. Di tengah-tengah segala tantangan yang mereka hadapi, biarlah kekuatan-Mu dan juga kuasa-Mu turun melingkupi hidup mereka. Berkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, biarlah kami semua menjadi jemaat yang berkenan di hati-Mu, karena telah menerima pembenaran yang berasal dari Engkau, dan kami juga mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Engkau. Berkati untuk orang-orang dan juga anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini, terutama yang saat ini sedang masih mengalami masa-masa yang sulit di dalam pandemi. Kiranya Engkau juga kuatkan mereka, dan biarlah mereka juga di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, mereka tetap dapat menjadi garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang Engkau izinkan untuk mengalami kelancaran hidup, kiranya Engkau juga ketuk hati mereka untuk dapat berbagi berkat, menyalurkan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan melalui hidup mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, jadilah garam dan terang di dalam panggilan dan lingkungan kita masing-masing, dan kiranya kekuatan dari Tuhan melingkupi kita semua, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.